Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 926, Kepala. Dia orang yang memukulku. Dia bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Yul Braham juga ada di sisinya. Ini adalah pembangkangan. Kita harus membunuh mereka semua dan membuat mereka menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Saat Luke melihat James masuk, dia bergegas maju dan mulai meneriakkan ketidakpuasannya. Dia adalah cucu James yang paling dicintai. Jika tidak, bagaimana dia bisa dinobatkan sebagai Pangeran Surrey? Di masa lalu, James pasti akan membantu Luke menghukum siapapun selama Luke menginginkannya. James menatap Harvey dalam-dalam. Yang tenang, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menampar wajah Luke. Dia berteriak, "Kamu bodoh. Saya mengajari Anda untuk menjadi rendah hati setiap hari, namun Anda selalu membuat masalah di luar. Apakah Anda ingin keluarga Surrey mendapat masalah besar?" Luke tidak pernah menyangka James akan menamparnya saat James tiba. Luke bukan satu-satunya. Orang lain juga tidak mengantisipasi ini. Penting untuk dipahami bahwa keluarga Surrey melakukan bisnis real estate dan bekerja di industri pendidikan. Yang keduanya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Di antara 4 keluarga kelas 1 di Bootwood, keluarga Surrey memiliki kekayaan paling banyak. Ini juga mengapa mereka selalu begitu arogan dan mendominasi, terutama Luke, yang selalu menggunakan identitasnya sebagai Pangeran Surrey untuk menindas para pria dan melecehkan para wanita Bootwood. James selalu sangat menyukai Luke, berpikir bahwa Luke akan dapat menghidupkan kembali keluarga Surrey. Karena itu, dia selalu memenuhi setiap keinginan Luke. Di masa lalu, James pasti akan mengirim anak buahnya untuk menghancurkan siapa saja yang berani memprovokasi Luke. Itu menyebabkan Luke menjadi lebih arogan dan mendominasi. Tanpa diduga, pada kesempatan ini, dia menampar Luke. Sementara semua orang tercengang oleh keterkejutannya. James sudah mendekati Harvey. Matanya sangat dalam. Dia mempelajari Harvey sebentar sebelum berkata, "Tuan Hyok, saya sudah tahu apa yang terjadi, termasuk kejadian di sore hari. Selanjutnya, saya minta maaf kepada Anda atas nama Surrey." Seluruh tempat menjadi gempar karena seruan James. James Surrey, kepala keluarga kelas 1, keluarga Surrey. Tidak hanya dia tidak membantu Luke menghukum siapapun, tetapi dia juga meminta maaf. Apa yang sedang terjadi? Sebagian besar tamu yang hadir mencubit diri mereka sendiri saat ini mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. James memiliki profil tinggi, memancarkan getaran merendahkan kepada siapapun yang memandangnya. Namun, dia meminta maaf. Ini, apa yang terjadi? Apakah James Surrey baru saja meminta maaf? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia bahkan tidak berlutut saat menghadapi pria dari York saat itu. Tidak bisakah kalian semua melihatnya? Chief Surrey tampaknya sedikit takut pada pemuda ini. Siapa laki-laki itu? Sir Yul tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepadanya, tetapi bahkan kepala Surrey juga terintimidasi olehnya. Semua orang berbisik, mendiskusikan identitas Harvey. Mereka benar-benar tidak percaya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tatapan yang berfluktuasi. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di Bootwood. Kalau tidak, semua orang akan tahu siapa Harvey. Dia adalah pria yang sangat berbakat dari Hong Kong atau Las Vegas. Atau raja sejati dari Walsing, Mordu, Golden Sands, atau daerah selatan lainnya. Jika seseorang bisa mengendalikan Harvey, dia pasti akan menuai manfaat yang tak terbayangkan, terlepas dari identitas mereka. Banyak yang tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sekarang, mereka tidak sabar untuk menyanjung Harvey. Hanya kesombongan mereka yang menghentikan mereka untuk melakukannya. Mereka berada dalam keadaan putus asa karena ketidaksabaran dan kecemasan.
Bab 927. Pangeran Suri Anda telah berulang kali memprovokasi saya dan membuat saya tidak nyaman. Apa menurutmu aku mudah diinjak? Harvey berkata dengan acuh tak acuh, mengamati Jamis Suri yang berdiri di depannya. Jamis Suri menarik napas dalam-dalam lagi. Dia telah menemukan dari mana Harvey berasal. Meskipun dia agak takut pada Harvey, itu hanya sedikit ketakutan. James menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Hyot, saya tahu siapa Anda dan siapa yang ada di belakang Anda. Keluarga Suri tidak bermaksud menyinggung orang di belakangmu. Jadi kami minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tapi tolong, jangan memaksakan keberuntunganmu. Lukis Suri memegangi pipinya dan menggeram, Tuan. Status apa yang mungkin dimiliki sampah ini? Bukankah dia hanya menantu yang tinggal di rumah? Mengapa kita, keluarga Suri, perlu takut padanya? Mengapa keluarga Suri harus meminta maaf? Bahkan jika Anda dapat menerima penghinaan seperti itu, keluarga kami tidak mampu membelinya. Diam. James memelototi Luka. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi Luke mencoba untuk campur tangan. Dia berpikir sejenak. Dan kemudian menambahkan dengan muram, Luka, datang ke sini dan minta maaf kepada Tuan York. Mustahil. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada menantu yang masih hidup? Luke menatap James dengan tatapan menghina. Tuan, kami Suri tidak takut pada siapapun. Tamparan. James menampar wajah Luke lagi. Dia menggeram dengan dingin. Ikuti saja apa yang saya katakan dan minta maaf. Berhentilah berbicara banyak omong kosong. Ini adalah pertama kalinya James ingin mencekik Luke sampai mati. Tidak bisakah Anda melihat apa yang saya coba lakukan? Situasi saat ini di Bootwood berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Di satu sisi, State Corporation telah bangkit. Di sisi lain, keluarga Leo dari Hong Kong telah masuk dalam keadaan ini. Bahkan jika keluarga Suri telah bersekutu dengan 3 keluarga kelas 1 lainnya. Jika mereka merusak keseimbangan antara kekuatan di Bootwood karena insiden kecil ini, maka mereka akan mendapat masalah serius jika bukan karena faktor-faktor ini. James, dengan kepribadiannya, tidak akan terintimidasi oleh perwakilan Pangeran York belaka. Membuatku meminta maaf? Mustahil. Saya tidak akan pernah melakukannya dalam hidup ini. Anda anjing kampung. Aku bilang, ini belum berakhir. Luke menutupi wajahnya. Matanya merah. Dia tidak peduli dengan James. Sebaliknya, dia berbalik dan melangkah pergi, tepat ketika James hendak menghentikannya. Luke mencibir, Tuan, karena Anda sangat takut, maka saya akan menemukan ayah baptis saya untuk melakukan keadilan bagi saya. Yo, kau celaka. Kami akan menunggu dan melihat. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka dalam beberapa hari. Rowan Juan, yang awalnya syok, akhirnya sadar kembali setelah melihat Luke pergi dengan marah. Dia tersandung dan buru-buru mengikuti James untuk pergi, takut dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak bergerak sekarang. Harvey menyipitkan matanya pada adegan ini, tetapi tidak menghentikannya. Ekspresi James berubah. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Tuan York, itu cukup untuk hari ini. Tuan muda Luke berperilaku buruk. Saya akan kembali dan mendisiplinkannya. Aku berjanji, dia tidak akan melakukan apapun secara impulsif. James juga pergi dengan cepat setelah dia selesai berbicara. Para penonton tampak menyesal ketika mereka menyaksikan keluarga Suri pergi. Tidak ada yang akan mengantisipasi bahwa perkelahian hari ini akan berakhir dengan terburu-buru. Tuan York, saya khawatir Anda harus berhati-hati dalam beberapa hari mendatang. Yol berjalan mendekat, suaranya dalam saat dia berbicara dengan Harvey. Bab 928, apa maksudmu? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Yul Graham berbisik, anak itu, Luke, tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia masih bisa menjadi pangeran dari keluarga Suri.
alasan terbesar untuk itu adalah karena dia memiliki ayah baptis yang baik. Siapa? Raja jalanan di Southgate. John Gotti. Yul berkata dengan suara yang dalam, ekspresi serius di wajahnya. Status John terlalu tinggi, dia adalah karakter yang tangguh di jalanan Southgate. Yul mungkin orang pertama yang memegang komando di Bootwood. Tetapi bahkan dia tidak mampu memprovokasi John Gotti. Harvey tertawa, maksudmu Luke akan meminta John Gotti untuk mengejarku? Mungkin begitu. Yul tampak muram, aku tahu kamu kuat. Tapi keluarga Surikaya dan John memiliki anak buahnya, jika mereka menggabungkan kekuatan, dampaknya akan luar biasa. Tetap saja, harap berhati-hati, Tuan Yul. Harvey menoleh dan mengamati Yul dengan cermat. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengharapkan konflik besar antara Luke dan aku? Bahwa kedua belah pihak akan melemah? Tidak. Aku tidak berani. Yul tidak berani menatap langsung ke mata Harvey dan terus menundukkan kepalanya. Harvey menjawab, kali ini Anda menggunakan saya sebagai pion. Saya akan melepaskannya karena Anda memang membantu saya dengan masalah ini sore ini. Kami kembali ke titik awal sekarang. Jika hal yang sama terjadi lain kali, Anda tahu apa konsekuensinya? Yul berkeringat dingin. Harvey mengangkat bahunya dengan santai, melihat sekeliling, dan berkata, jangan terlalu formal, bukankah ini pertemuan ilmiah? Jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Yul dengan cepat bereaksi dan berkata, bersikaplah seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para tamu kembali ke tempat duduk semula, tetapi masing-masing melihat ke arah Harvey dengan tatapan berapi-api. Tapi karena Yul menemani Harvey sepanjang waktu, tidak ada yang berani datang. Setelah tetap seperti ini selama setengah jam, Harvey menjadi bosan. Apa yang disebut pejabat senior komunitas pendidikan ini tidak berbeda dari yang lain. Mereka mungkin telah belajar selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga tidak memiliki karakter yang sangat baik. Sebaliknya, orang-orang ini utilitarian. Singkatnya, Harvey sangat kecewa dengan apa yang disebut kepala sekolah dan ketua ini. Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak dapat menemukan perguruan tinggi yang dia sukai malam ini. Pertemuan ini membosankan. Harvey berdiri, aku akan pergi dulu. Yuna ingin mengikuti Harvey dan pergi juga. Tapi Harvey berkata, tidak baik bagimu untuk tinggal. Suasana di pertemuan ilmiah kembali normal setelah Harvey pergi. Ya ampun. Apa identitas orang itu barusan? Bahkan kepala keluarga Suri meminta maaf padanya. Itu menakutkan. Semuanya, aku merasa, segalanya tidak akan berakhir dengan mudah. Melihat sikap Luke Suri barusan, saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jangan bicara omong kosong. Kami tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Tidak ada yang berani mengatakan, apalagi setelah itu. Kulit Yuna menjadi sangat mengerikan saat dia mendengarkan diskusi mereka. Dia akhirnya mengerti bahwa Harvey memang orang yang hebat. Sebuah tembakan besar yang memiliki karakter dan moral yang baik. Sayang sekali dia sudah menikah. Memikirkan hal ini, Yuna merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Di Garden Residence, Harvey menyalakan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang beberapa perguruan tinggi dan universitas. Mandy Zimmer, yang baru saja kembali ke rumah, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa denganmu? Bab 929, berapa umurmu? Apakah Anda berencana untuk mencari perguruan tinggi atau universitas untuk studi lebih lanjut? Mandy senang melihat Harvey termotivasi. Jika suaminya berniat untuk belajar, dia akan bersedia membiayai suaminya untuk belajar di luar negeri. Tapi Harvey menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, ini bukan untukku, tapi Cynthia. Bukankah dia di tahun ketiga sekolah menengahnya? Dia akan segera masuk universitas. Saya menemukan bahwa universitas di Bootwood tidak begitu bagus.
Saya khawatir Cynthia harus pergi ke Walsing, Mordu, atau mungkin San Francisco untuk kuliah. Mandy tertawa dan berkata, Harvey, biarkan ayah dan ibu yang menanganinya. Anda hanya saudara iparnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Harvey menggosok pelipisnya. Dia tidak bisa memberitahu Mandy bahwa dia telah melihat melalui warna asli orang-orang di komunitas pendidikan Bookwood pada pertemuan ilmiah malam ini. Sepertinya saya harus mendorong perjalanan ke San Francisco. Saya akan membantu Cynthia pergi dan melihat universitas di sana. Gumam Harvey. Dia awalnya berpikir dia tidak perlu terburu-buru dalam perjalanannya ke San Francisco, tapi sekarang sepertinya lebih baik pergi secepat mungkin. Di pinggiran Bookwood, di halaman bergaya Jepang retro, banyak pria berjas hitam menjaga area interior dan eksterior. Mereka semua sangat besar dengan pinggang menonjol yang menyembunyikan senjata api. Gerbang halaman didorong terbuka dan beberapa orang masuk. Pengawal ini mengerutkan kening dan santai hanya ketika mereka bisa melihat orang yang masuk. Pemuda yang datang bukan hanya Pangeran Suri, tapi juga tuan mereka, anak baptis John Gotti. Ayah baptis, aku diganggu di luar. Aku bahkan ditampar beberapa kali. Luke berlutut di tanah dan meledak dengan ekspresi sedih begitu dia memasuki ruang tamu. John berlutut di atas futon. Sebuah pedang panjang tergeletak di lututnya. Matanya awalnya tertutup dan dia sedang bermeditasi. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Kamu adalah pangeran dari keluarga Suri. Siapa di Bookwood yang berani menyentuhmu, ayah baptis?" Identitas orang itu tidak sesederhana itu. Saya baru mengetahuinya melalui beberapa saluran. Dia bekerja untuk Prince York. Luke menggertakkan giginya, tampak enggan. Jika itu Pangeran York sendiri, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dia hanya bawahan Pangeran York. Namun, dia berani memprovokasi saya. Ayah baptis. Aku tidak bisa menerimanya. John mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh pedang panjang itu. Dia kemudian merenung lama sebelum perlahan berkata, "Maksudmu orang yang menyinggungmu adalah bawahan Pangeran York?" "Mungkin begitu," jawab Luke. "Selain itu, dia mungkin memiliki beberapa status." James menolak membela Luke. Luke hanya bisa menaruh harapannya pada John sekarang. John merenung lagi untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, "Sekarang, situasi di Bookwood cukup genting." Pangeran York sibuk mengintegrasikan berbagai sumber daya yang sebelumnya milik Yorks. Stephen York mengendalikan segalanya di belakang 4 keluarga kelas 1. Ceris Leo dari Leo telah datang ke Bookwood di bawah perintah Melissa Leo. Departemen militer di Southgate akan mengubah pertahanan baru-baru ini dan keluarga Safir di Southgate siap untuk bergerak. Begitu banyak peristiwa yang kacau. Dari semua waktu, Pangeran York membiarkan bawahannya bertindak begitu sembrono. Lupakan, meskipun Gunfather sudah pensiun, prinsipku adalah kita tidak akan menyerang, kecuali kita diserang. Jika seseorang menggertak putra saya pasti akan mendapatkan keadilan, bahkan jika seseorang itu adalah Pangeran York, apalagi bawahannya. Bawa cek bersamamu, ingat, urus semuanya dengan rapi. Luke sangat senang, itu, Harvey, sudah mati sekarang. Bab 930. Setelah memutuskan untuk pergi ke San Francisco dan membantu Cynthia untuk mencari universitas yang bagus, Harvey meminta Yvonne untuk membuat pengaturan awal untuk urusan yang akan datang. Misalnya, perusahaan cabang di San Francisco membutuhkan orang lokal yang cakap untuk bertanggung jawab atas operasi independen. Mandy sangat terkejut setelah Harvey memberitahunya tentang pergi ke San Francisco. "Apakah kamu pergi ke sana untuk membantu Cynthia mencari universitas yang bagus? Berapa lama kamu tinggal di sana?" "Paling lama 3 atau 5 hari, Harvey memikirkannya di dalam hatinya. Jika ternyata baik, dia bisa menyelesaikan urusan di cabang dalam 1 hingga 2 hari. Kemudian, dia bisa mengunjungi Universitas San Francisco. Sebenarnya,
Jauh di lubuk hati Harvey, dia berharap Mandy akan pergi bersamanya. Sayang sekali Mandy terlalu sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana dia punya waktu untuk pergi bersamanya? Mandy berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Tapi karena kamu akan pergi ke sana, tolong lakukan sesuatu untukku. Apa itu? Harvey bahkan tidak mempertimbangkan apakah akan setuju atau menolak, karena itu adalah permintaan istri tercinta. Dia pasti akan melakukan apa saja untuknya. Aku punya sahabat bernama Halsey Lowe yang baru saja kembali dari belajar di Empire of the Sun That Never Sets. Dia bilang dia akan bekerja di San Francisco. Aku sedikit khawatir dengan keselamatannya karena dia sendirian di sana. Jadi, tolong temui dia untukku. Juga, silakan kunjungi perusahaannya dan di mana dia tinggal. Mandy berbicara dengan sangat serius. Oke, tidak masalah, masalah kecil. Harvey masih ingat Halsey. Dikatakan bahwa keluarga Lowe juga berasal dari Newmy sebelumnya. Tampaknya mereka telah pindah ke luar negeri untuk berkembang. Halsey dan Mandy tidak bertemu selama bertahun-tahun. Cukup mengejutkan bahwa Halsey kembali kali ini. Harvey mendengar bahwa wanita ini cukup kuat. Dia belajar di University of Oxford dan University of Cambridge saat dia berada di Empire of the Sun That Never Sets. Dia bahkan menerima beasiswa dari 2 universitas peringkat teratas ini. Dikatakan bahwa setelah lulus, bank-bank investasi besar di Amerika dan Empire of the Sun Never Sets mengiriminya banyak undangan, berharap dia akan menduduki jabatan itu. Mandy mengerutkan kening saat dia terus berbicara tentang Halsey. Halsey melakukannya dengan sangat baik di luar negeri. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin kembali. Lingkungan kerja saat ini tidak begitu baik. Bakat hebat seperti dia mungkin tidak dapat menemukan platform yang tepat untuk menunjukkan keahliannya. Harvey tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, tetapi Halsey tetap menjadi sahabat istrinya. Dia hanya ingin menyelesaikan tugas dan tidak ingin memiliki komunikasi lain dengannya. Namun, dia pergi bersama Mandy dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa dia tidak datang ke Bootwood. Bootwood memiliki banyak ruang untuk pengembangan sekarang. Ada banyak perusahaan besar dan kelompok di sini. Ada juga bank investasi yang cocok untuknya. Mandy tersenyum. Kamu meremehkan Halsey. Dia sedikit sombong. Dia lebih suka berada di puncak perusahaan daripada hanya karyawan biasa. Karena dia memilih pergi ke San Francisco untuk berkembang. Dia pasti setidaknya menemukan posisi seperti manajer umum sebuah perusahaan cabang. Dia tidak tertarik untuk memulai sebagai manajer departemen kecil. Harvey mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia kemudian pergi untuk mengatur hal-hal untuk perjalanan San Francisco untuk sisa hari itu. Karena dia hanya pergi ke sana hanya 2 atau 3 hari, Reinhardt, yang awalnya tidak berencana untuk pergi bersamanya, juga memutuskan untuk mengikuti. Adapun Yvonne, dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu karena masalah keluarga. Harvey agak bingung, jadi dia meminta Tyson Watts dan Ethan Hunt untuk menjaga Yvonne selama beberapa hari ini sebelum naik pesawat ke San Francisco. Keesokan harinya, di Bandara San Francisco, Harvey tiba di sana sehari sebelumnya. Namun, dia masih harus datang ke bandara pagi-pagi karena Halsey akan tiba oleh mereka. Kekuatan Harvey untuk bangkit bab 931-935. Bab 931 di Bandara Internasional Hong Kong. Twin Town dan Korea New York berjalan berdampingan, bahkan di kota metropolitan internasional kelas dunia seperti ini, pemandangan mereka berdua masih sangat mencolok. Di pelabuhan keberangkatan VIP Quinton berhenti dan dengan dingin berkata, "Saya sudah mengatur semuanya di San Francisco. Anda hanya perlu duduk diam ketika Anda sampai di sana, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu." Koini mengiriminya senyuman yang bisa merobohkan gedung. "Apakah kamu takut?"
Quinton tidak menjawab, tetapi begitu dia berbalik, kilatan menyeramkan muncul di tatapannya. Wendy memiringkan kepalanya sedikit saat melihat punggungnya. Dia menghela nafas dan bertanya, "Apakah trik kecil ini benar-benar berguna? Jika Anda gagal lagi, saya tidak berpikir bahkan Nanek York akan membiarkan Anda lolos." Di Bandara San Francisco, Harvey York sudah cukup bosan menunggu saat Kunni naik ke pesawatnya. Sekitar setengah jam kemudian, Halsey Lowe muncul. Tingginya sekitar 5,5 kaki, dia memiliki proporsi yang serasi yang cocok dengan wajahnya yang berbentuk hati. Aman untuk mengatakan bahwa dia adalah standar 9 dari 10 kecantikan. Gaya busananya sendiri adalah bagian dari temperamennya. Bukan hanya kecantikannya, dia juga membawa aura seorang CEO wanita yang prestisius. Orang-orang merindukannya. Tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Ketika orang-orang melihatnya, mereka pasti ingin berfoto dengannya, berpikir bahwa dia adalah seorang selebritas besar yang berkeliling dunia. Sayang sekali, Halsey Lowe tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Saat dia mengenali Harvey York, dia segera berjalan ke arahnya dan melemparkan semua barang bawahannya ke arahnya. "Bawa aku ke tempat ini nanti, aku sedang terburu-buru." Dia dengan cepat memberi Harvey sebuah alamat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu dan pergi. Harvey terdiam. Dia tidak tahu apakah wanita ini sombong atau hanya bangga. Tapi untuk menghormati Mandy Zimmer, Harvey tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keluhan dia membawa barang bawaan Halsey dan mengikutinya. Di tempat parkir, Halsey memandang Harvey dengan bingung. Mobil Harvey di San Francisco adalah Bentley. Meskipun ini tidak sesuai dengan kepribadiannya, dia tidak menolaknya karena Reinhardt sudah membuat pengaturan. Halsey duduk di belakang mobil dan berkata, "Berkendara lebih cepat, saya kehabisan waktu." "Benar, aku akan melakukan yang terbaik." Harvey York menyalakan mobil. Dia baru saja mulai mengendarai Bentley pada hari yang sama ketika dia menerimanya, jadi tidak dapat dihindari baginya untuk keluar dari latihan dan memiliki gerakan yang kaku. Halsey masih mempelajari Harvey. Tetapi senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat gerakan kakunya. Dia berasumsi bahwa mobil itu jelas bukan miliknya dan kemungkinan besar dia menyewanya untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Setelah beberapa saat, matanya yang berair beralih. Dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. "Katakan, kapan kamu berencana untuk menceraikan Mandy?" tanya Halsey dingin. "Kenapa harus saya?" "Hubungan kami berjalan sangat baik," jawab Harvey, "karena kamu tidak layak. Kudengar kau sopir seseorang, tapi bagaimana dengan Mandy? Dia sudah menjadi CEO sebuah perusahaan. Kekayaan bersihnya dengan mudah 150 juta dolar. Bukannya aku meremehkanmu. Tapi Anda bahkan tidak bisa mendapatkan uang 15.000 dolar, apalagi 150 juta dolar. Menurutmu bagaimana orang sepertimu layak untuk Mandy? Keberadaanmu akan menjadi jangkar yang menghentikannya mencapai status yang lebih tinggi jika kamu mencintainya. Jika kamu masih memiliki tempat untuknya di hatimu, kamu harus melepaskannya. Ini untuk kebaikannya. Atau, apakah Anda hanya seorang bajingan serakah yang tumbuh subur pada kesenangan dan kenyamanan dan ingin disimpan di sampingnya? Bab 932. Seperti yang diharapkan dari Halsey yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Untuk memiliki mulut yang mengesankan padanya. Jika itu orang lain, mereka akan dicemooh olehnya sampai sangat memalukan. Tapi Harvey, yang sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, tidak merasakan apa-apa. Harvey melirik Halsey melalui kaca spion dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana jika aku suka disimpan? "Kalau begitu aku akan menghabisimu sendiri," jawab Halsey dingin. Harvey mengangkat bahu. "Nona, apakah Anda mempelajari seni membunuh dari luar negeri? Apakah membunuhku adalah hal pertama yang kamu pikirkan? Ini adalah masyarakat federalis. Tidak perlu bicara halus padaku.
Segera, saya akan memberi Anda banyak uang untuk meninggalkan Mandy sendirian. Yakinlah, uang itu seharusnya cukup untuk bertahan sampai kamu mati bahagia. Jika Anda bersedia meninggalkan Mandy, kita bisa membicarakan harganya. Halsey melanjutkan dengan dingin. Harvey terdiam. Nona, mengapa Anda terus membicarakan perceraian saya dan Mandy? Tidak bisakah kamu sedikit lebih damai dan ramah? Yang penting mertuaku sudah tidak peduli lagi dengan ini. Untuk orang luar sepertimu mengatakan ini, bukankah kamu hanya mencampuri urusan orang lain? Anda, Halsey tersedak oleh kata-kata Harvey. Ekspresinya sangat mengerikan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menceraikannya, tetapi kamu seorang pria. Anda harus mengukir karir Anda, atau saya tidak akan mengakui Anda. Harvey tertawa kecil. Saya adalah orang yang memberi Mandy semua kesempatan. Dan saya juga terus mendukungnya di belakang layar. Apakah itu tidak cukup? Setelah mendengar kata-kata tak tahu malu Harvey, ekspresi Halsey berubah menjadi lebih buruk. Dia menembak Harvey dengan tatapan sedingin es. Harvey Yod, Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Skate Corporation adalah milik Anda dan Anda adalah Pangeran Yod, kan? Harvey terkejut. Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu rahasia. Tidak banyak orang di Skate Corporation yang mengetahuinya. Halsey mengejek, lalu tertawa tak terkendali. Harvey, ini belum malam. Bagaimana kamu sudah bermimpi? Kecuali filosofi hidup Anda adalah menjadi pemimpi besar. Anda harus pergi memeriksa otak Anda di rumah sakit. Kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah Pangeran York dengan penampilanmu. Kenapa kamu tidak melihat dirimu di cermin dulu? Kamu pikir aku hanya putri konyol yang akan tertipu oleh beberapa kata darimu? Wajah Halsey memerah seolah-olah dia adalah seorang wanita yang sedang berahi. Dia berteriak, membandingkanmu dengan legenda hidup, mitos berjalan, Pangeran York seperti membandingkan siang dan malam. Tidak banyak yang tahu tentang ini di negara ini. Tetapi seseorang di luar negeri tahu bahwa Pangeran York mungkin saja adalah pelatih kepala SWAT camp. Keberadaan pria ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu. Ketika saya kembali ke negara ini, saya bahkan mendengar bahwa putri tertua Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam bermandikan air mata setiap hari setelah pelatih kepala menolaknya. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu menolak putri tertua Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam untuk Mandy? Wajah Halsey dipenuhi dengan sarkasme. Harvey kemudian menjawab dengan benar, bukan hanya sang putri, aku bahkan menolak Valkyrie Nordik untuk Mandy. Anda, kamu tidak tahu malu? Halsey sama sekali tidak mempercayainya. Dia mengarahkan jarinya yang marah ke Harvey dan berteriak padanya dengan marah. Mobil itu segera dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Bab 933, mobil dengan cepat melaju di jalan-jalan San Francisco dalam keheningan. Keduanya segera mencapai pusat perbelanjaan dan berhenti di gedung cabang San Francisco Skate Corporation. Tempat yang Halsey ingin tuju tidak lain adalah tempat ini. Aku akan meninggalkan barang bawaanku bersamamu. Untuk saat ini, aku akan menghubungimu lagi di malam hari. Hal lain, cepat dan kembalikan mobilnya. Biaya untuk hari ini akan saya tanggung. Saat dia berbicara, dia melemparkan setumpuk uang dari dompetnya ke Harvey. Baginya, Bentley disewa oleh Harvey, karena itu masalahnya, dia akan membayarnya. Dia juga dengan murah hati memberi sedikit lebih banyak daripada uang sewa untuk kerja keras Harvey. Aman untuk mengatakan bahwa meskipun sombong dan galak, Halsey masih memiliki belas kasih yang tersisa dalam dirinya. Sayangnya, dia juga memperlakukan Harvey seperti pelayan untuk menghormati kekagumannya pada Pangeran York. Harvey memutuskan untuk menjadi pria yang lebih baik dan membiarkannya. Pada saat itu, Reinhardt menelpon, "Tuan York, apakah Anda sudah sampai di cabang San Francisco? Orang yang melamar sebagai manajer umum perusahaan ada di sini. Kita bisa segera memulai wawancara."
Harvey kemudian menjawab, "Saya sudah di bawah, saya akan naik sekarang." Tugas besar pertama yang harus dia lakukan setelah tiba di San Francisco adalah menangani pemilihan manajer umum cabang. Setelah berbicara dengan Halsey, Harvey hampir melupakannya. Di kantor, Reinhardt, yang datang lebih awal, sudah mengatur semuanya dengan baik. Layar kantor memutar cuplikan langsung dari lokasi wawancara. Orang yang melamar menjadi manajer umum cabang ini akan muncul sebentar lagi. Reinhardt adalah kepala pemeriksa di ruang rapat, ada juga beberapa petinggi lain di perusahaan yang menemaninya. Harvey mengangkat cangkir teh, siap menyesapnya. Saat berikutnya, dia melihat seorang dewi berjalan ke ruang pertemuan dengan sepatu hat tingginya. Harvey meludahkan teh yang dia teguk setelah memperhatikannya. Bukankah ini Halsey Loy? Tidak heran dia terburu-buru. Dia datang ke sini untuk melamar sebagai manajer umum di cabang San Francisco. Harvey tidak bisa berkata-kata. Tapi itu masuk akal jika dipikir-pikir. State Corporation dinobatkan sebagai perusahaan teratas di seluruh South Leggett. Menjadi manajer umum di cabang dengan nama yang sama sudah merupakan posisi yang tinggi untuk dimiliki. Halsey adalah wanita yang cakap dengan ambisi besar. Dia secara alami akan kembali dari luar negeri untuk mencoba posisi itu setelah mengetahui tentang kesempatan ini. Dia ingin mengambil kesempatan emas ini dan segera naik pangkat di perusahaan. Tak lama kemudian, wawancara dimulai melalui rekaman langsung. Harvey melihat bahwa dia memang cukup cakap. Setiap pertanyaan yang dia jawab dibumbui dengan wawasan dan pandangannya yang unik. Kemampuannya tidak seperti orang lain. Beberapa ide inventifnya bahkan lebih baik daripada ide Von Zafir. Lebih dari sangat bagus untuk mengelola perusahaan. Von Zafir terampil dalam semua bidang, sehingga ia mampu mencakup semua aspek perusahaan. Sebaliknya, Halsey Loy unggul dalam mengelola perusahaan. Tanpa pikir panjang, Harvey mengirim beberapa pesan teks ke Ray. Pesan-pesan itu adalah beberapa pertanyaan yang ingin diajukan Harvey. Selama wawancara, Ray sudah tidak tahu harus bertanya apa lagi. Setelah menerima SMS Harvey, dia langsung menanyakan pertanyaan yang didapatnya dari ponselnya. Halsey Loy yang tinggi dan perkasa benar-benar terkejut dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan Reinhardt, dari sudut pandang bisnis, memiliki pandangan ke depan dan besarnya yang tak terlukiskan. Aman untuk mengatakan bahwa persepsi dan pendapat Reinhardt bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang biasa. Pada saat inilah Halsey Loy merasa seperti dia telah ditaklukkan oleh bakat dan pengalaman Reinhardt. Dia tidak akan pernah mengira bahwa pria yang mengajukan pertanyaan itu adalah Harvey York, pria yang dia pandang rendah. Bab 934. Mereka harus mengakui bahwa Halsey Loy memang sangat mumpuni. Meskipun pertanyaan Harvey yang diajukan Ray sangat mendalam, Halsey berhasil menjawabnya satu persatu. Aman untuk mengatakan bahwa dia datang siap sebelum dia datang ke sini. Dia sudah memutuskan bahwa dia ingin menjadi manajer umum cabang San Francisco. Ketika wawancara berakhir, Harvey mengetuk meja dan segera menelpon telepon Ray. Katakan padanya dia telah diterima. Ray membeku, tetapi dia segera menjawab, tentu saja. Dia tidak memiliki pendirian sendiri di depan Harvey. Dia hanya melayani Harvey. Setelah meletakkan telepon, Ray tersenyum kepada Halsey. Selamat, Nona Lowe, saya baru saja menerima telepon dari CEO saya. Dia mengatakan bahwa Anda sangat cocok untuk posisi manajer umum di cabang San Francisco kami. Anda dapat menangani beberapa prosedur untuk hari ini. Dan Anda akan dapat mengawasi bisnis seluruh perusahaan mulai besok dan seterusnya. Aku harap kita bisa bersama. Apa? Beberapa mantan atasan di cabang San Francisco cukup terkejut. Cheo mewawancarainya di belakang layar. Apakah ini berarti dia mengagumi wanita ini? Ini juga berarti bahwa mereka tidak bisa melawannya, bahkan jika mereka tidak senang dengannya. Halsey. Di sisi lain,
tidak terlalu memikirkannya, dia sedikit membeku, dan kemudian tanpa sadar bertanya, Pangeran York menatapku barusan. Ya. Ray memberi isyarat kepada Halsey untuk melihat ke kamera pengintai. Halsey sangat kesal melihat kamera. Jika dia tahu bahwa Pangeran York mengawasi wawancara itu sendiri, dia akan berpakaian lebih baik. Tetapi setelah berpikir bahwa dia sudah diterima di Sky Corporation dan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Pangeran York cepat atau lambat, senyum manisnya muncul kembali. Harvey cukup terdiam setelah melihat ekspresi Halsey melalui rekaman langsung di kantor. Wanita tidak terlihat baik ketika mereka memakai senyum seperti itu di wajah mereka. Wanita memikirkan suami mereka ketika wajah mereka memarah seperti itu. Apakah wanita ini sedang berahi? Segera, Ray kembali ke kantor. CL, bukankah kamu memilih kandidat terlalu cepat? Harvey tertawa kecil. Tidak terlalu. Dia melakukan tugasnya dengan efisien dan penuh semangat, dan dia memiliki pengalaman dan bakat untuk mengembangkan bisnis. Seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita menyerahkan cabang San Francisco kepadanya. Itu bahkan tidak akan menjadi masalah bahkan jika kita membiarkan dia menangani semua sumber daya yang kita miliki di Gangnam untuk mempersiapkan kemajuan kita ke Mordu di masa depan secara alami. Harvey siap memanfaatkan Halsey sepenuhnya. Ray terkekeh setelah mendengar kata-kata Harvey. Maka ini adalah berkah bagi Nona Lloyd. Dia benar-benar beruntung bisa bekerja untukmu, Pangeran. Harvey mengangkat bahu. Jika Halsey tahu bahwa dia adalah bosnya, dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dia pikirkan. Sementara itu, setelah Halsey selesai menangani prosedur kerjanya, dia membiasakan diri dengan dasar-dasar pekerjaannya di bawah pimpinan petinggi lainnya di perusahaan. Dia kemudian keluar dengan setumpuk besar kertas. Ketika Halsey akhirnya sampai di lantai bawah, dia melihat bahwa Bentley masih ada di sana dan Harvey sedang menunggunya. Kenyataannya, Harvey dan Ray baru saja akan pergi setelah mereka selesai mendiskusikan hal-hal sepele. Keduanya secara kebetulan bertemu satu sama lain di lantai bawah. Halsey mengukur Harvey yang berdiri di sisi mobil. Dia tidak menyadari bahwa Harvey sama sekali tidak menunggunya. Dia kemudian dengan benar membuka pintu mobil dan duduk di dalam. Dan melemparkan setumpuk uang lagi ke kursi penumpang. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengembalikan mobil secara alami? Dia berasumsi bahwa Harvey sedang menunggunya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak untuk membayar ongkos mobil sewaan. Bab 935, Harvey sekarang yakin dengan kepribadian Halsey. Dia acuh tak acuh pada saat itu, jadi dia dengan santai melemparkan uang itu ke dalam kotak sandaran tangan mobil. Halsey tidak bisa tidak menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya setelah melihat itu. Dia berpikir bahwa dia telah menilai Harvey dengan benar. Dia berpikir bahwa kotoran itu merasa seperti dia bisa mendapatkan lebih banyak uang darinya. Itulah sebabnya dia penuh perhatian, sementara tidak memiliki alasan lain untuk melakukannya. Bagaimana mungkin pria seperti ini cocok untuk Mandy Zimmer? Harvey tidak lupa menggoda Halsey dengan bercanda dan bertanya, "Apakah kamu di sini untuk bisnis? Apakah berjalan lancar? Jangan lupakan aku ketika kamu menjadi kaya." Halsey memutar matanya setelah mendengar pertanyaan acuh tak acuhnya. "Apakah kamu tahu tempat apa ini? Bukankah itu tertulis di gedung?" "Itu Sky Corporation cabang San Francisco," jawab Harvey. "Ini adalah hal yang baik bahwa Anda tahu karena Anda harus, setelah mengintegrasikan semua aset York, perusahaan ini sekarang menjadi perusahaan teratas di seluruh South Lake. Masa depan perkembangan korporasi sangat besar. Bahkan mungkin ada peluang untuk beroperasi secara internasional. Dan saya baru saja menjadi manajer umum cabang San Francisco Sky Corporation." Bos berkata, "Saya akan bertanggung jawab untuk semua Gangnam serta bisnis di Golden Sands, antara lain. Jika saya menangani semuanya dengan baik, saya bahkan bisa mendapatkan bagian dari saham perusahaan. Selain itu,
upah tahunan saya bernilai lebih dari $1.500.000. Bagi Halsey, ini hanyalah tugas sederhana. Bagaimanapun, kemampuannya bisa menghasilkan uang sebanyak ini kemanapun dia pergi. Alasan paling penting baginya untuk melamar posisi di State Corporation hari itu adalah karena berita yang dia terima dari sumbernya. Pangeran York dari State Corporation kemungkinan besar adalah pria yang paling dia kagumi. Legenda hidup, pelatih kepala SWAT Camp sendiri. Sejujurnya, meskipun Halsey adalah kecantikan yang dingin di luar, dia masih memiliki hati seorang wanita muda di dalam. Sebagian besar dia kembali dari luar negeri untuk melamar posisi itu, sebagian besar karena idolanya. Selamat, Anda harus mentraktir saya makan untuk merayakannya. Kalau begitu, Harvey terkekeh dan menyarankan dengan acuh tak acuh. Halsey memutar matanya dan menjawab, tentu, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan. Harvey tidak ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Dia berkendara langsung ke jantung San Francisco dan kemudian menemukan restoran paling mahal di sana untuk bersantap. Tentu saja, makan hanyalah hal sekunder. Dia terutama di sana untuk melihat Universitas San Francisco tidak jauh dari tempat makan mereka. Lagi pula, ada tugas penting lain yang harus dilakukan ketika dia pergi ke San Francisco, dan itu adalah membantu Cynthia Zimmer mensurvei lingkungan universitas masa depannya. Dia bahkan berencana untuk melihat ke dalam. Harvey sama sekali tidak sopan ketika dia sedang makan. Lagi pula, dia tidak memiliki sepotong roti di perutnya sepanjang hari. Halsey langsung muak dengan penampilan Harvey yang termakan oleh kerakusan. Dia bahkan tidak bisa memakan makanannya. Ayo, ayo, ayo. Jangan sopan, makanan di sini mahal. Saya akan memiliki semuanya jika Anda tidak lapar. Di bawah tatapan menghina Halsey, Harvey meraih steak yang tidak disentuhnya dan melahapnya dalam sekejap. Bukan karena Harvey tidak punya standar, ada dua kebiasaan yang dia kembangkan ketika dia keluar di medan perang. Nomor 1. Jangan pernah menyia-nyiakan jatah. Nomor 2. Jangan pernah menyerah untuk makan. Ini juga persyaratan yang dia minta dari para prajurit di SWAT Camp. Gelombang perang terus berubah. Tidak ada yang tahu kapan seseorang bisa makan di luar sana. Jika seseorang tidak mengisi perut mereka, mungkin beberapa hari kemudian mereka akan bisa makan lagi. Halsey Lowe tentu saja tidak mengerti alasan semacam ini, karena dia belum pernah berperang. Semakin dia menatap Harvey, semakin dia merasa jijik. Bab 936, Halsey menyerah untuk makan pada akhirnya. Dia hanya memesan secangkir kopi dan mulai menyesapnya. Kamu sudah kenyang? Harvey penasaran. Halsey mengangguk, wajahnya gelap. Dia melihat Harvey mengambil semua makanan di depannya dan mengunyahnya dengan kasar. Ketika Harvey hampir selesai makan, Halsey kemudian berkata dengan dingin, Harvey, nenek moyang kita memiliki pepatah, tata krama bertemu dengan karakter. Aku bahkan tidak perlu melihat perilakumu yang lain untuk mengetahui bahwa kamu adalah orang yang egois dan kamu tidak tahu malu. Jika tebakanku benar, Mandy juga membayar sewa rumah yang kalian berdua tinggali, kan? Secara alami, Halsey tahu tentang situasi Mandy yang tinggal di The Gardens Residence. Harvey mengangguk. Ya, dia juga membayar pajak properti. Anda, betapa tak tahu malunya pria sepertimu. Bagaimana kamu bahkan cocok untuk Mandy? Halsey sekarang gemetar karena marah. Lalu menurutmu pria seperti apa yang cocok untuknya? Tanya Harvey. Halsey terdiam ketika Harvey menanyakan pertanyaan penting itu padanya. Dia setidaknya harus memiliki properti senilai $100 juta. Jika tidak, dia sama sekali tidak cocok untuk Mandy. Harvey terdiam. Halsey, meskipun kamu teman baik Mandy, ini antara Mandy dan aku. Selain itu, kamu mengatakan bahwa seorang pria akan membutuhkan $100 juta untuk menjadi cocok untuk Mandy. Kamu seharusnya sudah tahu tentang lamaran Pangeran York
ke Mandy kan? Dengan identitasnya, bahkan jika dia tidak memiliki kekayaan bersih 10 miliar dolar, dia seharusnya memiliki setidaknya 1 miliar, kan? Tapi Mandy tetap menolaknya. Ini berarti dia wanita baik yang tidak peduli dengan masalah ini. Itulah mengapa aku sangat cocok untuknya. Harvey mengatakan kata-katanya dengan benar. Dia merasa bahwa di seluruh dunia hanya pria luar biasa seperti dia yang cocok untuk Mandy. Halsey mengejeknya. Sudah cukup, Harvey. Kamu sangat cocok. Mandy memang menolak Pangeran York, tapi apa artinya itu? Bahwa kamu sangat cocok untuknya karena kamu tidak punya uang? Tidak, itu hanya berarti Mandy bukan penggali emas. Kamu bahkan kurang fit karena etiketnya. Dan dia punya alasan lain untuk menolak Pangeran York. Bahkan jika Halsey adalah wanita yang kuat, dia menjadi sangat malu pada saat ini. Harvey menatapnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Halsey melihat sekeliling. Lalu hanya menjawab ketika dia memastikan tidak ada orang di sekitar yang mendengarnya. Idolaku adalah pelatih kepala perkemahan pedang. Pangeran York kemungkinan besar adalah dia. Alasan saya kembali adalah untuk bertemu Pangeran York, mengkonfirmasi identitasnya, dan kemudian menikah dengannya. Mandy tahu persis bagaimana saya berpikir, bagaimana dia bisa merampok cinta sejatiku. Halsey menilai Harvey untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikirannya. Tapi kembali ke topik yang ada. Aku lebih suka dia menikahi Pangeran York daripada kotoran sepertimu. Katakan Mandy menerima lamarannya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apalagi yang bisa saya lakukan? Aku hanya akan menjadi kekasihnya. Pangeran York adalah pria yang luar biasa. Wajar baginya untuk memiliki banyak wanita di sisinya. Mandy adalah teman baikku. Bahkan jika kita menikah dengan pria yang sama, kita juga tidak akan bertengkar. Halsey tampak sangat benar. Mata Harvey berkedut. Apakah kamu tidak terlalu progresif dengan ide-idemu? Halsey tertawa dingin. Laki-laki luar biasa mana yang tidak punya banyak istri? Kamu hanya tidak mampu melakukan apa-apa, itu sebabnya kamu iri dengan nasib baik orang lain. Harvey sekali lagi terdiam. Pemikiran tingkat lanjut, wanita dari luar negeri ini benar-benar mencengangkan. Bab 937, setelah merenung sejenak, Harvey akhirnya memutuskan untuk menghentikan cara berpikir Halsey. Dia kemudian dengan serius berkata, Halsey, dari yang aku tahu, Pangeran York bukan playboy seperti itu tidak akan berhasil, bahkan jika kamu lebih dekat dengannya. Selain itu, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Karena kamu sudah memiliki pekerjaan, lakukan dengan benar. Berhentilah berpikir omong kosong. Halsey hampir memuntahkan kopinya setelah mendengar Harvey mengatakan semua itu dengan tatapan serius. Apakah pria ini tidak mengerti situasinya? Dia tidak hanya tidak berguna. Dia bahkan meludahi keberuntungan orang lain. Tanpa berpikir dua kali, Halsey dengan marah menjawab, hubungan antara Pangeran York dan aku bukan urusanmu. Harvey menghela nafas. Halsey, apakah kamu ingin aku mengatakannya terus terang? Aku tidak menyukaimu. Halsey hampir batuk darah pada saat itu. Dia menggertakkan giginya, menggigil karena marah. Apakah Anda mengatakan Anda adalah pelatih kepala dan Pangeran York sendiri? Keduanya, kata Harvey serius. Anda? Halsey tidak tahu harus berkata, apalagi saat itu. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak ada yang bisa memberinya rasa malu. Dia mengklaim dia adalah pelatih kepala dan Pangeran York sendiri hanya untuk terlihat bagus. Suara tepuk tangan terdengar saat Halsey melemparkan setumpuk uang lagi ke atas meja. Dia segera pergi, tidak pernah melihat ke belakang. Hai, kopermu masih ada di mobilku, seru Harvey. Tapi Halsey sekarang gelisah, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Ketika dia keluar dari restoran, dia langsung menelpon Mandy. Halo, Halsey.
Apakah Harvey menjemputmu? Aku memintanya untuk menemanimu, katakan padaku jika dia melakukannya dengan buruk, dan aku akan memberinya pelajaran. Kata Mandy gembira di seberang telepon. Ekspresi Halsey berubah ketika dia mendengar nada ceria Mandy. Mandy, aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Apa yang sedang terjadi? Mandy penasaran. Ceraikan Harvey. Sekarang juga. Aku akan mencarikanmu pengacara perceraian. Saya dapat menjamin Anda bahwa dia pergi tanpa apa-apa. Mandy tercengang. Mengapa Halsey tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini? Halsey tidak memberi Mandy kesempatan untuk berbicara. Terus-menerus menyemburkan kata-kata. Saya pikir itu bukan hanya saya, bahkan Paman dan Bibi sudah berharap kamu akan menceraikan kotoran ini, kan? Lihat dirimu. Anda melakukan jauh lebih baik sekarang. Kamu jauh lebih berharga. Tapi lihat suamimu. Saya mendengar bahwa dia masih bermalas-malasan di rumah setiap hari. Dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang sebenarnya, apalagi bisnisnya sendiri. Kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Perbedaannya hanya akan bertambah besar. Daripada menyeret semuanya sampai akhirnya kamu bercerai dan membiarkan itu menjadi noda dalam hidupmu, kamu harus melakukannya lebih awal. Yakinlah. Aku akan membantumu dengan harganya. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dan kemudian, aku akan memberimu pacar baru. Saya akan memberi Anda seorang bangsawan dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam. Atau seorang bangsawan dari Amerika yang baru saja kembali dari luar negeri. Setiap pria ini akan sangat membantu karir Anda. Aku tidak pernah melakukan kesalahan ketika kamu mendengarkan apa yang aku katakan saat kita masih kecil. Aku akan membantumu dengan rencana ini kali ini juga. Pengacara perceraian akan berada di depan pintu Anda besok. Halsey tegas. Dia bahkan tidak memberi Mandy kesempatan untuk membantah rencana itu dan siap mengirim Mandy pengacara perceraian segera. Bab 938. Di seberang telepon. Mandy terdiam sejenak sebelum menolak tawaran Halsey. Halsey, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi saya sudah menikah dengan Harvey selama lebih dari 3 tahun. Saya sudah terikat dengannya, jadi saya tidak ingin bercerai. Halsey tidak tahu harus berkata apa saat itu. Teman baiknya pasti telah dicuci otak oleh Harvey, kan? Jika itu masalahnya, Halsey perlu memikirkan ide-ide yang melibatkan Harvey dan menghasutnya untuk meminta cerai. Halsey hanya bisa menggertakkan giginya. Dia berjalan kembali ke restoran untuk mencari Harvey. Namun, dia sudah pergi. Universitas San Francisco. Salah satu dari 10 universitas paling terkenal di negara ini, rumor mengatakan bahwa semangat sekolah di sana sangat baik. Mahasiswa universitas semuanya adalah tokoh masyarakat dari Mordu dan San Francisco. Harvey tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang universitas saat berjalan-jalan di dalam. Dia merasa tempat itu kekurangan orang dan malah banyak nyamuk. Namun, lingkungan seperti ini membuat Harvey berkonsentrasi dan memikirkan hal-hal tertentu. Woodcock tampak tidak dalam kondisi yang baik. Tetapi ada arus bawah yang kuat yang gagal dia lihat. Dia terlalu sibuk mengintegrasikan kembali aset dari York sebelumnya, jadi dia tidak bisa meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Medan perang di industri ini sangat berbeda dibandingkan dengan pasar bisnis. Hal-hal tidak akan berakhir begitu saja setelah mengalahkan semua musuh. Perlu ada rencana untuk akibatnya juga. Misalnya, setelah menggulingkan keluarga York, jika bukan karena Sky Corporation mengintegrasikan kembali aset dari York, siapa yang tahu berapa banyak bisnis di bawah York yang akan bangkrut? Berapa banyak orang yang akan kehilangan mata pencahariannya? Harvey tidak ingin menyakiti orang lain karena keegoisannya. Jika bukan karena fakta ini, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan 4 keluarga kelas 1 teratas. Bagian yang sulit adalah apa yang akan terjadi setelah itu. Perjalanannya ke San Francisco adalah untuk tujuan yang sama. Namun,
Dia beruntung telah merekrut wanita berbakat seperti Halsey Lo. Dengan dia menangani situasi di San Francisco, Harvey tidak perlu kembali untuk sementara waktu. Bahkan jika dia mau, dia bisa kembali ke Bootwood keesokan harinya. Harvey akhirnya mencapai tempat yang lebih ramai di universitas. Itu adalah gimnasium di depan gedung universitas. Banyak wanita muda yang cantik sedang menari dan berlari, antara lain, energi masa muda mereka meresap ke dalam Harvey. Matanya menyala. Meskipun dia bukan pria seperti itu, pemandangan itu mengingatkannya pada waktu di universitas. Periode itu mungkin adalah tahun-tahun paling santai sepanjang hidupnya. Sementara Harvey sibuk mengenang, Halsey mendekatinya, masih menggertakkan giginya. Dia telah meminta cukup banyak orang untuk menemukan di mana Harvey berada. Tetapi ketika dia tiba, dia segera menemukan, dia menatap kerumunan siswa perempuan yang mengenakan pakaian olahraga ketat. Wajahnya menyunggingkan senyum misterius. Halsey bergetar karena marah sekali lagi. Pria ini keterlaluan. Dia tidak hanya kotor, tetapi dia juga pria seperti itu. Tidak apa-apa jika dia tidak punya uang. Jika dia melakukannya, dia akan jatuh secepat mungkin. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Mandy. Dia tidak akan melepaskan pria ini, apapun yang terjadi. Halsey berjalan di samping Harvey, menatapnya dengan jijik. Harvey, beritahu saya persyaratan Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk meninggalkan Mandy? Jika kamu meninggalkannya, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Harvey menoleh untuk melihat Halsey. Dia mempelajari ekspresinya, senyum menyentuh bibirnya. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya akan melakukannya? Tetapi Anda harus tidur dengan saya dulu. Bab 939. Anda, betapa tak tahu malu. Halsey hampir menggigit lidahnya. Dia tidak percaya ada pria tak tahu malu seperti ini. Dan untuk berpikir, dia memiliki pemikiran seperti itu tentang teman baik istrinya. Pria seperti ini seharusnya tidak ada. Harvey kemudian dengan tenang menambahkan, "Lihat, kamu bahkan tidak bisa memenuhi syarat sederhana seperti itu. Saya rasa kita tidak perlu membicarakannya lebih jauh." Harvey tidak menggoda Halsey. Sebaliknya, dia ingin melihat seberapa dekat hubungan yang dia bagikan dengan Mandy. Wajah Halsey telah kehilangan semua warna setelah mendengar kata-katanya. Dia menggertakkan giginya. "Baik, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menceraikan Mandy segera setelah itu, dan kamu tidak diizinkan untuk melecehkannya. Dan kamu harus berpura-pura seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Aku akan memberimu $150 juta lagi sebagai kompensasi." Halsey berbicara dengan gaya seorang CL yang galak. Harvey membeku setelah mendengarkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan ekspresi pantang menyerah. Hubungan wanita itu dengan Mandy tampak baik. Dia bahkan akan menerima kondisi seperti ini demi Mandy. Tetap saja, di matanya, apakah Harvey begitu tak tertahankan? Dia bahkan ingin mengorbankan dirinya hanya untuk dia meninggalkan Mandy. Harvey tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih saat itu. Dia menatap mata Halsey dalam-dalam. "Aku senang Mandy punya teman baik sepertimu. Juga, aku minta maaf atas apa yang aku katakan sebelumnya. Sekali lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan Mandy sendirian. Anda harus mengembangkan karir Anda dengan baik di San Francisco. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke Bootwood dalam 2 hari. Mungkin lain kali, kamu akan mengakuiku." Harvey serius. Dia siap mengungkapkan identitasnya kepada Mandy segera. Halsey cepat atau lambat akan tahu tentang identitasnya juga. Di matanya, Halsey tidak akan begitu menentang pernikahannya ketika itu terjadi. Halsey menatap Harvey Yob dengan bingung. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Melihat Harvey Yob pergi, dia menghentakkan kakinya ke tanah. Dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dia tidak akan menyerah dalam usahanya
untuk membuat Harvey dan Mandy bercerai. Pada hari berikutnya, Harvey tidak menyangka kinerja Halsey yang luar biasa. Meskipun dia benar-benar marah oleh Harvey malam itu tidak mempengaruhi pekerjaannya sama sekali. Setelah begadang untuk membaca semua materi yang disediakan perusahaan. Pada hari pertama pertemuan, Halsey mengusulkan rencana untuk mengintegrasikan semua aset Gangnam dan berinvestasi di pusat perbelanjaan baru di San Francisco. Menurut rencana Halsey, setiap cabang dari Gangnam sebelumnya seperti pasir yang berserakan, sumber daya dibuang kemana-mana tanpa arah yang jelas, dan tidak ada investasi dalam proyek besar sama sekali. Sekarang, dia ingin mengintegrasikan aset. Wilayah pasar untuk Gangnam membutuhkan rencana baru. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, dia telah merencanakan semuanya secara rinci. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua tenaga kerja di Gangnam. Dan kemudian membangun pusat perbelanjaan baru sambil membuang sumber daya yang tersebar dari sebelumnya. Dengan pusat perbelanjaan sebagai pusat dari seluruh San Francisco, seluruh wilayah pasar Gangnam akan disita. Rencana itu berani, tetapi datang dengan serangkaian risikonya sendiri. Namun, jika berhasil, State Corporation akan memiliki otoritas lebih di San Francisco, serta semua lingkaran bisnis Gangnam. Inilah yang diinginkan Harvey. Di ruang rapat, Reinhardt terus-menerus mengangguk. Pangeran mengagumi rencanamu. Dia bilang, dia akan membiarkan Anda memiliki otoritas penuh atas proyek tersebut. Dia secara pribadi akan mengawasi Anda dalam beberapa hari. Anda harus bergegas dengan pemilihan lokasi dan pendirian proyek untuk saat ini. Bab 940, yakinlah. Tuan Ray, saya hanya perlu 3 hari untuk menyelesaikan persiapan awal, Halsey berkata dengan nada serius. Dia mendengar Ray mengatakan bahwa Pangeran York akan mengawasi proyeknya. Dia senang dan bersemangat. Mungkin dia akhirnya bisa melihat Pangeran York. Harvey, kamu sendiri yang mengatakan bahwa Pangeran York tidak memandangku dan dia sudah memiliki wanita yang dia sukai. Tapi dia pasti menyukaiku jika dia mau mengawasiku. Halsey kemudian bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, si Ray, kapan Pangeran akan datang ke San Francisco? Bisakah aku bertemu dengannya? Ray tertawa kecil. Apa terburu-buru? Dia cukup sibuk beberapa hari terakhir ini, tapi dia pasti akan menghadiahimu sendiri jika kamu menangani proyek ini dengan baik. Ketika itu terjadi, tidak perlu mengatur pertemuan apapun. Halsey menyemangati dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Ray. Oh, Halsey, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pria impian Anda. Halsey terlibat langsung dengan pemilihan lokasi dan pendirian proyek. Para petinggi di perusahaan harus mengakui bahwa wanita ini memang mampu sebagai siswa, teman, atau orang dewasa. Di tempat seperti San Francisco, dia dengan mudah menangani pemilihan lokasi dan pendirian proyek dapat dengan mudah ditangani hanya dalam waktu singkat. Tentu saja, ini semua adalah persiapan awal. Masalah terbesar proyek ini adalah mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan situs yang dia pilih sendiri. Pusat perbelanjaan itu akan dibangun di jantung San Francisco dan setiap inci dari tanah itu adalah emas. Tanah yang tersisa sudah diintai oleh beberapa orang. Sementara beberapa sudah memiliki pemilik. Orang-orang ini adalah raja dari menimbun tanah. Mereka akan menunggu seseorang tertarik pada tanah ini dan kemudian mendapat untung darinya. Di hotel di jantung San Francisco. Di kamar presidensial. Aman dalam setelan jas berdiri dengan tangan terlipat. Di sampingnya, ada pria lain berjas putih. Mereka berdiri di tengah ruangan. Jika seseorang dari lingkaran sosial yang lebih tinggi berada di ruangan itu, mereka akan dapat segera mengidentifikasi pria itu. Pria ini adalah pangeran dari salah satu keluarga kelas 1 San Francisco, Sam Baker dari keluarga Baker. Sam Baker adalah seorang pemuda berbakat dan tampan di kalangan sosial atas San Francisco. Di seluruh San Francisco, hanya segelintir orang yang bisa membandingkan diri mereka dengannya.
Tetapi pada saat ini, dia berdiri di ruang tamu suite presiden tanpa bergerak sedikit pun, dia bahkan tidak bisa menggerakkan matanya. Sekitar setengah jam kemudian, bagian dalam kamar tidur sedikit berderit. Pintu kamar kemudian terbuka. Seorang wanita mempesona dengan penampilan yang bisa merobohkan gedung-gedung berjalan keluar dengan gaun tidur, ekspresi malas di wajahnya. Suara para pria yang menundukkan kepala dengan cepat bergema meskipun ada kecantikan tak tertandingi di depan mereka. Mereka tidak berani mengintip, bahkan Sam Bakar tidak akan berani melihat ke depan. Wajahnya penuh dengan kebenaran. Kwon York dengan santai berdiri di depan jendela panjang, dia mempelajari matahari terbenam untuk sementara waktu, dan kemudian dengan tenang berbicara. Sam Bakar, saya di sini di San Francisco untuk meminta bantuan Anda. Sam Bakar menjawab, kepalanya tertunduk, jika tidak ada Lady Queenie, tidak akan ada Bakars, tolong beri perintah Anda, apapun itu, saya akan melakukan apapun untuk mencapainya. Queenie tertawa yang terdengar seperti lonceng. Lalu mengangkat dagu Sam Bakar dengan jari telunjuk kanannya. Tapi Sam Bakar langsung menutup matanya, dia tidak berani menatapnya. Apakah aku jelek? Kenapa kamu tidak menatap mataku? Wajah yang sangat mempesona itu menunjukkan senyum tipis, aku tidak layak. Sam Bakar berkata, pelan, matanya tertutup rapat. Bab 941, Kwon York tertawa kecil. Dia menyukai sikap Sam Bakar. Dia memahami keuntungan dan kerugiannya sepenuhnya dengan baik. Orang-orang seperti ini biasanya mampu dan ambisius. Dan dia paling suka menggunakan orang-orang seperti dia. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang State Corporation. Ya. Kwon ini menarik jarinya, tersenyum lembut. Sam masih tidak berani membuka matanya. Dia berkata dengan penuh perhatian, aku pernah mendengarnya. Cabang mereka di San Francisco berencana untuk mengintegrasikan kembali aset di Gangnam. Dan mereka ingin membangun pusat perbelanjaan baru di jantung San Francisco. Kwon kemudian menjawab, saya harap pusat perbelanjaan mereka tidak akan pernah dibangun selamanya. Tentu saja, Sam Bakar tidak menanyainya lebih jauh. Kepalanya masih tertunduk ke tanah. Beberapa saat kemudian, ketika langkah kaki semakin jauh, dia membuka matanya perlahan. Ekspresi gelap ada di wajahnya. Badai akan datang ke San Francisco, tetapi ini mungkin menjadi peluang bagi Bakars State Corporation. Menarik, Sam Bakar bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya berubah. Tanah yang dipilih Halsey menjadi tempat mal terbengkalai. Tempat itu sudah ditinggalkan cukup lama. Dibandingkan dengan daerah paling ramai di San Francisco, itu merusak pemandangan. Menurut Halsey, mal akan menjadi landmark jika dibangun. Ditambah lagi, pusat perbelanjaan yang baru dibangun akan menjadi pusat pengaturan State Corporation di Gangnam dan dapat terus diperluas. Cabang telah memberikan 150 juta sebagai deposit untuk tanah itu. Mereka hanya perlu menandatangani kontrak resmi untuk pembelian dan pembelian tanah dengan harga penuh 750 juta dolar. Ini adalah masalah besar. Itu sebabnya Harvey York memutuskan untuk muncul sendiri untuk menandatangani kontrak. Beberapa petinggi di State Corporation sudah naik pesawat untuk datang pagi-pagi. Harvey dan Ray juga datang lebih awal. Ada cukup banyak orang di kantor mal yang ditinggalkan. Seorang pria parubaya memimpin kelompok itu. Meskipun dia mengenakan jas, dia memiliki penampilan pria yang gaduh. Dia dengan santai duduk di kursi berputar. Dengan kedua kakinya di atas meja, sebatang cerutu menggantung dari mulutnya dan dia terlihat sangat arogan. Beberapa lusin pria berdiri di belakangnya, masing-masing dari mereka tinggi dan kuat, garang, dan menakutkan. Mandy Sorrell adalah salah satu orang di sini dari State Corporation. Dia kemudian berkata dengan ekspresi kasar, CEO York, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pemilik mal, Jimmy John. Harvey mengangguk. Halo, saya mewakili State Corporation untuk menandatangani kontrak untuk tanah itu.
Mata Jimmy John bahkan tidak menatap Harvey. Dia terus merokok cerutunya tanpa peduli di dunia, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Harvey. Ray segera merasa sangat tidak puas terhadap Jimmy. Dia ingin memberi Jimmy sedikit pikirannya, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya. Kami di sini untuk menandatangani kontrak, bukan untuk membuat keributan. Wajah Jimmy menunjukkan ekspresi penuh ejekan setelah mendengar Harvey. Dia kemudian memberi isyarat kepada seorang antek di belakangnya. Seseorang dengan cepat membuang kontrak, tanda tangani saja. Lalu keluar setelah selesai. Kata Jimmy dengan tenang. Dia terdengar seolah-olah dia tidak melakukan bisnis, tetapi menawarkan amal. Harvey mengambil kontrak itu, siap membacanya. Tapi saat dia melakukannya, pria yang membuang kontrak itu tertawa dingin. Apa yang kamu lihat? Tanda tangani kontrak dan pergilah. Waktu bos kami sangat berharga. Kami tidak bisa bermain-main dengan Anda. Cepat sudah. Isi kontrak sudah dibahas. Anda harus menandatanganinya, bahkan jika Anda tidak mau. Jimmy John mengangkat kepalanya untuk menatap dingin ke arah Harvey. Bab 942, Harvey tidak peduli dengan Jimmy dan segera mulai membolak-balik halaman kontrak. Tamparan. Antrek Jimmy berjalan dan menampar kontrak Harvey ke tanah. Mereka berteriak dengan keras, apakah Anda menandatangani atau tidak? Jika tidak, Anda tidak akan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Harvey tertawa kecil. Apakah Anda mencoba memaksakan pembelian di sini? Jimmy mengisap cerutunya dan dengan tenang menjawab, saudaraku, kamu tidak bisa menyemburkan omong kosong kapanpun kamu mau. Saya seorang pengusaha sejati. Bagaimana saya bisa memaksakan kesepakatan pada Anda? Aku hanya tidak suka terlalu banyak bermain-main. Tanda tangani kontraknya saat aku masih dalam suasana hati yang baik. Harvey tidak peduli dengan Jimmy. Ray mengambil kontrak itu dan menyelesaikannya dengan cepat. Ekspresinya segera berubah dan dia berbisik pelan, Siryok, kontrak ini tidak benar. Harga yang kami sepakati adalah $750 juta, tetapi ada nol lagi yang ditambahkan ke kontrak ini. Sekarang $7,500 juta. Kerumunan tersentak mendengar harganya. Benar-benar tegas. Dalam sekejap mata, harganya naik 10 kali lipat. Mandy Sorrell mengambil kontrak dan membacanya. Dia mengerutkan kening. CEO John, pasti ada semacam kesalahan dalam kontrakmu. Ini bukan kesalahan kecil. Jimmy melirik Harvey dan yang lainnya. Penuh penghinaan. Kesalahan. Bagaimana mungkin saya melakukan kesalahan? Saya beritahu Anda, tanah itu bernilai $7,500 juta. Anda bahkan tidak bisa melewatkan 1 sen pun. CEO John, kami sudah membicarakan harganya kemarin. Bagaimana Anda bisa menaikkannya sesuai keinginan? Kamu tidak mematuhi kode bisnis. Para petinggi cukup kesal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melakukan bisnis seperti ini. Setiap orang harus menghormati mereka. Di buku, bagaimana mereka bertemu seseorang seperti ini di San Francisco? Jimmy tertawa. Kode bisnis? Apa itu? Uang lebih penting di saat seperti ini. Sejujurnya, setidaknya 10 perusahaan telah mencari saya sejak kemarin untuk tanah ini. Seseorang bahkan memberi saya tawaran $1,500 juta. $750 juta sudah cukup murah untuk pertama kalinya kita berbisnis bersama. Jimmy tahu betul tentang harga tanah ini. Tetapi karena begitu banyak orang menginginkannya, tentu saja dia akan menaikkan harganya sedikit. Kerumunan petinggi semua mengerutkan kening pada kata-katanya. Mereka menyadari bahwa seseorang sengaja mencoba menyabut pembelian mereka. Seseorang mencoba melawan Sky Corporation. Semua orang menatap Harvey secara alami, hanya dia yang bisa membuat keputusan akhir. Harvey tersenyum. Tidak penting. Ada banyak area yang kami pilih. Kita tetap bisa berteman meskipun bisnisnya tidak sukses.
Ayo kembalikan depositnya dan cari penjual lain. Kerumunan semua menghela nafas lega. Ray kemudian berjalan dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda mengembalikan 150 juta dolar kami, CEO John. Jimmy mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, deposit apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ray mengerutkan kening dan menjawab dengan tenang. Setelah setuju dengan perusahaan Anda, kami memberikan 150 juta dolar sebagai deposit kwitansi dan semuanya ada di sini. Jimmy tampak bingung. Ini telah terjadi. Saya tidak ada di sini kemarin. Siapa yang menerima uangmu? CEO John, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak mau mengakui pembayarannya? Ray gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Bab 943, Jimmy menjawab dengan polos. Semuanya, ini bukan tentang saya mengakui pembayaran atau tidak. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku bahkan tidak membicarakan semua ini denganmu kemarin. Aku juga tidak mengambil uangmu. Mengapa kamu tidak mencari orang yang mengambil apa yang kamu sebut sebagai deposit? Kerumunan terkejut setelah mendengar ini. Tanpa sadar, mereka berbalik untuk melihat ke belakang Jimmy. Beberapa orang yang mereka ajak bicara tidak ada di sana. Para petinggi semua saling memandang. Wendy Sorrell kemudian meletakkan kwitansi sehari sebelumnya di atas meja dan berseru dengan dingin, CEO John, kwitansi itu memiliki tanda tangan dan stempel perusahaan Anda. Jimmy menepuk dahinya dan berkata, saya ingat sekarang. Ada sekelompok scammers yang muncul di San Francisco belum lama ini. Segel itu terlihat persis seperti milik kita, tapi itu palsu, bukan aku yang mendapatkan uangmu. Haruskah kami membantu Anda melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang untuk mencari mereka? Jimmy tampak seperti sedang bermurah hati. Namun pada kata-katanya, wajah semua orang tampak mengerikan. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, mereka secara alami tidak akan membeli kebohongan seperti itu. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa seseorang di industri bisnis akan benar-benar merusak kontrak dan menarik kembali kata-katanya. Ini sangat tidak tahu malu. Semua orang mendidih karena marah. Namun, Harvey tertawa. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang lain untuk mundur selangkah dan kemudian dengan tenang bertanya, Jimmy John, kan? Mari kita potong untuk mengejar. Tidak perlu bermain komedi putar. Kamu tidak mengembalikan 150 juta dolar. Jimmy berdiri dan menatap Harvey dengan dingin. Nak, perhatikan apa yang kamu katakan. Apa maksudmu aku tidak mengembalikan uang itu? Uangnya bahkan tidak bersamaku. Mengapa Anda meminta saya untuk itu? Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya akan menuntut Anda karena fitnah dan memasukkan Anda ke penjara selama beberapa hari. Jimmy memasang ekspresi sedingin es, seolah-olah dia sudah membunuh Harvey. Kenyataannya, di tempat seperti ini, pria seperti dia akan memiliki koneksi dengan orang-orang dari kedua sisi masyarakat. Bagaimana mungkin orang luar berharap untuk melawannya? Itu sebabnya Jimmy merasa nyaman dengan berani mengancam Harvey dan yang lainnya. Semua orang gemetar karena marah. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, maka cepatlah pergi dari sini. Waktu kami sangat berharga, kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Berhentilah pamer jika kamu tidak punya uang untuk itu. Apa? Anda tidak pergi? Haruskah kami membawa kalian semua keluar dari sini? Para antek di belakang Jimmy semua melangkah ke depan, wajah mereka sedingin es. Masih ada dua lusin pria tanpa kemeja berdiri di luar pintu depan, memegang pisau besar dan pipa baja dan lain-lain. Mereka terlihat garang sejak awal. Tentu saja, Jimmy John bukanlah orang baik. Dia mungkin seorang gangster sebelumnya, meskipun dia bukan lagi, dia masih seseorang dari wilayah abu-abu, melihat bahwa dia telah mempekerjakan banyak pejuang untuk dirinya sendiri.
Ketika State Corporation mencari tanah, mereka hanya melihat lokasi, mereka tidak menanyakan tentang pemilik sebenarnya dari tanah itu. Kenyataannya, Jimmy sudah menipu beberapa orang luar yang mencari tanahnya. Mereka yang meminta apapun semuanya berakhir lumpuh. Jimmy juga memiliki hubungan dengan kepolisian setempat. Orang luar yang ditipu tidak berdaya, pada akhirnya mereka hanya bisa pergi tanpa menyelesaikan apapun. Singkatnya, reputasi Jimmy Jones sangat buruk tidak hanya di lingkungan bisnis San Francisco, tetapi bahkan di sekitar Gangnam. Harga tanah paling banyak hanya 450 juta. Namun Jimmy meminta harga yang sangat tinggi, yaitu 750 juta. Bab 944, Rinyah. Jika tidak, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Dan kamu terlihat cukup baik. Apakah kamu ingin bermain denganku dan anak-anakku di sini? Semua petarung terlihat sangat garang. Para petinggi dari State Corporation menunjukkan wajah yang mengerikan. Mereka biasanya masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah, hanya bertemu dengan orang-orang baik. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di tempat yang compang-camping seperti ini. Mereka sedikit terpengaruh olehnya. Namun, Harvey dan Ray acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Harvey dengan tenang berkata, "Jimmy Jones, kesempatan terakhir, kembalikan uang itu kepada kami." Jimmy tertawa dingin. "Kamu masih belum pergi. Kamu keparat. Apakah Anda ingin kaki Anda lumpuh sebelum melakukannya? Baik, lumpuhkan anak ini untukku." Pada saat itu, beberapa preman bergegas menuju Harvey. Ray, yang berdiri di sampingnya, melangkah keluar dan menendang dada Jimmy. Saat berikutnya, Ray menjambak rambut Jimmy dan membantingnya ke meja. Ray kemudian mengambil pena di dekatnya dan menikam Jimmy dengan keras. Pena itu menembus meja, tepat di sebelah mata Jimmy. Jimmy hampir tidak bisa mengontrol kantung kemihnya. "Suruh mereka berhenti," kata Reinhardt dingin. Jimmy tanpa sadar berseru, tapi tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tahu Ray dapat dengan mudah menembus otaknya karena Ray mampu menembus meja dengan pena. Semua preman memandang Ray, bingung, tidak yakin mengapa mereka dihentikan. Suruh mereka menjatuhkan senjata dan berlutut. Ray memberi perintah lagi. "Kau dengar itu? Berlutut sekarang juga." Keringat dingin menetes di kepala Jimmy. Dia tidak peduli dengan kemarahannya dan dengan cepat memberi perintah. Para preman semua saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. "Ya Tuhan, apakah kalian semua ingin aku mati?" Berlutut sekarang juga. Melihat pena dekat, Jimmy menggigil lebih keras. Dia tahu bahwa jika Ray mau, dia akan mati atau buta. Mendengar seruan Jimmy, ketiga lusin pria itu saling berpandangan. Mereka kemudian membuang senjata mereka dan dengan patuh berlutut di tanah. Tidak ada pilihan lain. Bos mereka disandera oleh musuh. Harvey tidak menatap ke arah para preman dan berjalan maju tanpa peduli pada dunia, memberi isyarat kepada Ray untuk bergerak. Setelah Ray pindah, mata Jimmy berbinar dan dia dengan cepat berseru, "Lakukan, tangkap mereka." Membanting. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Harvey sudah meraih kepalanya dan membantingnya ke meja. Kepalanya menghadap meja kali ini, segera membanting sisa kata-katanya kembali ke mulutnya. Yang lemah takut pada yang kuat, dan yang kuat takut pada yang tak kenal takut. Harvey dan Ray menunjukkan kekuatan dan kekuatan maksimal mereka. Aura itu bukanlah aura yang bisa ditiru oleh anak kecil seperti Jimmy. Para preman yang berlutut di tanah semuanya menggigil dengan sepatu boots mereka. Meskipun mereka telah berada di jalanan sepanjang hidup mereka. Pria menakutkan seperti ini benar-benar langka. "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin melumpuhkan kakiku?" Harvey melepaskan Jimmy sambil tertawa. "Tidak, aku tidak." Jimmy berjuang untuk berdiri tegak. Matanya menyala. Hatinya penuh dengan ketidakpuasan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya.
Harvey tidak peduli dengan situasinya. Dia duduk di meja kantor dan bermain dengan pena. Jadi, apakah Anda mengembalikan kami 150 juta? Tes. Jimmy John ragu-ragu. Saat berikutnya, Harvey mendorong pena tepat ke telapak tangan Jimmy, mengikat dia dan meja bersama-sama. Arek, Jimmy menjerit jelek. Aku akan mengembalikannya. Aku akan mengembalikannya. Bab 945. Harvey York menampar kepala Jimmy. Lalu menggosokkan tangannya ke tubuh Jimmy. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang membuat Anda mengubah harga tanah ini dan mengambil 150 juta dolar saya? Jimmy terengah-engah kesakitan. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan menjawab, tidak ada. Ini ulah saya sendiri. Itu tidak melibatkan orang lain. Saya sudah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Saya tidak menyadari bahwa saya akan bertemu orang-orang menakutkan seperti Anda kali ini. Harvey tertawa. Lalu melirik Wendy Sorrell. Kamu harus pergi keluar untuk saat ini. Apa yang terjadi selanjutnya tidak cocok untuk anak-anak. Salah satu, saya ingat beberapa dari mereka langsung mengaku tanpa saya menunjukkan trik saya. Saya harap si John dapat menghibur saya. Harvey kemudian memandang Ray, mengerutkan kening. Kenapa kamu banyak bicara? Aku sudah bilang, sedikit bicara banyak bekerja. Ya. Wajah Ray menunjukkan rasa hormat. Dia mengambil selembar kertas dan dengan hati-hati membungkusnya. Jempol Jimmy menyeringai. Ini akan menyakitkan sejak awal, tapi kamu akan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Jimmy tidak bisa mengontrol kandung kemihnya lagi. Celananya benar-benar basah kuyup dan mau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Ini terlalu kejam. Karakter kuat macam apa yang saya provokasi? Bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu seperti ini dengan acuh tak acuh? Jimmy berkata dengan tergesa-gesa, tadi malam, benar. Seseorang dari Baker menelpon saya. Dia mengatakan bahwa tanah itu tidak dapat dijual kepadamu apapun yang terjadi. Dan dia ingin aku menipumu dengan cara apapun yang aku bisa. Lalu, dia ingin aku memberimu semua pukulan yang bagus dan memberimu mimpi buruk tentang San Francisco. Jimmy menumpahkan kacang. Menjelaskan semuanya dengan jelas, dia bahkan mengeluarkan catatan teleponnya untuk berjaga-jaga. Harvey dan yang lainnya tidak percaya padanya. The Bakers di San Francisco menarik. Harvey mengangguk sedikit, lalu mengganti topik pembicaraan. Jadi, bagaimana dengan sekarang? Apakah Anda menjual tanah itu atau tidak? Jimmy menjawab, menggigil. Aku akan menjualnya. Tentu saja. Saya akan menjualnya. 750 juta untukmu? Kapan saya mengatakan bahwa saya akan membeli tanah itu dengan 750 juta dolar? Tanya Harvey. Hah? Kamu bukan? Bukankah kita sudah membahas ini? Jimmy lamban. Cukup tercengang. Harvey tertawa kecil. Harganya selalu bisa berubah kan? Saya selalu memperhatikan detail setiap kali saya melakukan bisnis. Karena Anda telah menaikkan harga 10 kali lipat sebelumnya, saya akan menurunkannya 10 kali lipat sekarang. Kembalikan 75 juta dolar saya dan tanda tangani kontrak. Dan tanah itu akan menjadi milik saya. Harvey menunjukkan senyum lembut. Orang harus selalu membayar harga ketika mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Lagi pula, Harvey tidak membutuhkan 75 juta dolar. Saat ini, dia sudah cukup murah hati. Bab 946. Melihat seringai di wajah Harvey York. Jimmy John langsung bergidik. Meskipun dia memiliki lebih dari 30 orang di sisinya, dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak tahu apa hal yang benar untuk dilakukan saat ini, dua pria lainnya dapat menghancurkan kelompok orang ini dengan cepat. Sampai saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan 7,6 juta,
dia tidak akan bisa mendapatkan $1 pun. Pada akhirnya, Jimmy hanya bisa menandatangani perjanjian dengan tangannya yang gemetar, lalu mentransfer 7,6 juta kembali ke Skate Corporation tepat di depan semua orang di kantor cabang San Francisco. Halsey lalu mengetahui apa yang terjadi dan kekagumannya pada Shia-nya semakin bertambah. Awalnya, dia mengira membeli sebidang tanah ini akan menelan biaya setidaknya $70 juta. Dia bahkan siap secara mental bahwa mereka akan menetapkan harga yang meroket. Tetapi dia tidak menyangka bahwa $7,6 juta akan dapat menyelesaikan masalah dengan tanah itu. Ditambah mereka sangat kooperatif sehingga mereka menyelesaikan berbagai formalitas hanya dalam sehari. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah langsung membuat pihak manajer proyek mulai bekerja dan menyelesaikan pembangunan pusat komersial San Francisco dengan cepat, berdasarkan rencana Halsey yang tercepat dalam 3 bulan dan jika lambat, hanya dalam waktu setengah tahun. Di sebuah rumah pertanian di samping Danau Tiai San Francisco, sementara Jimmy memegang tangannya dalam pemulihan. Pintu rumah ditendang terbuka oleh seseorang, diikuti oleh Sam Baker yang mengenakan setelan putih masuk dengan ekspresi menyendiri. Jeritan mengerikan terdengar saat Jimmy ditendang ke tanah oleh bawahan Sam. Sam mengangkat dagu Jimmy dengan sepatu kulitnya dan bertanya dengan dingin. "Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Anda tidak bisa menjual tanah? Apakah kata-kataku sudah tidak berguna di San Francisco?" "Tuan Baker, bukan karena aku ingin melawanmu, hanya saja," jawab Jimmy dengan genit. Pada akhirnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sam menendang dan menendang kembali dengan paksa. Batang hidung Jimmy langsung patah karena tendangan itu. Sekarang, dia hanya bisa menutupi hidungnya dengan kebencian di benaknya. "Tuan Baker, pria itu mengenal teman lama saya. Saya harus memberi hormat. Tolong mengerti ini." Sebuah ide muncul di benak Jimmy karena dia tidak punya niat untuk mengakui kebenaran sama sekali. Dia ingin Sam mencari masalah dari Skate Corporation sendiri dan dikalahkan oleh mereka. Jika tidak, dia, Jimmy John, tidak akan bisa melepaskannya. Kali ini, Sam tidak marah, sebaliknya, dia hanya tersenyum. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Tentu saja. Seseorang harus memberi hormat. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini." Setelah mengakhiri kalimatnya, dia berdiri dan berbalik untuk pergi sebelum berkata dengan santai, "Kuburkan dia." "Tuan Baker, tolong lepaskan saya. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku." Ketakutan tertulis di seluruh wajah Jimmy. Dia tidak menyangka Sam begitu kejam. Tapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Sam sudah membuatnya pingsan dengan sekop. Di luar rumah pertanian, pintu belakang limusin Mercedes Maybach dibuka. Sam berjalan ke arah limusin dengan kedua tangan di samping dan berkata, "Nona, anak buah saya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tolong hukum aku." Bagaimana mungkin Sam Baker sekarang mempertahankan suasana permusuhan itu dari sekarang? Yang dia miliki hanyalah rasa takut. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas kecil seperti ini. Dia bahkan mengakui bahwa mati ratusan kali tidak akan cukup baginya untuk menebus dosa-dosanya. Di kursi belakang Maybach, Courtney York tidak menegur Sam. Sebagai gantinya, dia berkata dengan ringan, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Skate Corporation dan perusahaan konstruksi San Francisco telah memutuskan kontrak proyek konstruksi." Dipahami, Sam menundukkan kepalanya. Bab 947. The Bakers memegang kekuasaan di San Francisco. Tepat di depan Courtney York, hanya dengan menelepon, CEO perusahaan konstruksi San Francisco telah berjanji kepada Sam Baker bahwa dia akan menandatangani perjanjian dan mengambil deposit. Tetap saja, dia pasti tidak akan memulai proyek. Yang pasti, dia tidak akan mulai bekerja sampai tertunda selama 8 atau 10 tahun. Dan dengan menunda selama 8 atau 10 tahun,
maka tata letak Sky Corporation di San Francisco dan seluruh Gangnam akan berakhir tidak berhasil. Lagi pula, berdasarkan pemikiran Halsey Loy dan Harvey York, yang terbaik adalah menyelesaikan pembangunan pusat komersial dalam waktu setengah tahun dan menyelesaikan semua persiapan integrasi sumber daya dan penyebaran kantor cabang. Dan strategi Sam adalah segera menghancurkan rencana awal Harvey dan Halsey. Nona, saya ingin menggunakan pengaruh Bakers untuk mengeluarkan larangan di antara seluruh industri konstruksi Gangnam. Artinya, semua orang dilarang bekerja sama dengan Sky Corporation. Sam angkat bicara setelah mengakhiri panggilan. New York tidak mengatakan apa-apa dan malah mengangkat kepalanya dengan pujian. Senyum muncul di wajah Sam. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas ini, maka posisinya di hati Queenie tidak akan sama lagi. Atau bahwa beberapa keinginannya yang awalnya tidak mungkin akan mendapat kesempatan untuk dikabulkan. Hampir seketika, seluruh industri konstruksi di Gangnam menerima pemberitahuan larangan tersebut. Ted Bakers adalah keluarga kelas 1 di San Francisco dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Gangnam dan orang-orang penting dari sisi gelap. Selain itu, mereka adalah pengganggu lokal yang sebenarnya di sini. Siapa yang ingin menyinggung para Bakers hanya karena orang luar? Bahkan jika keuntungan yang diperoleh dari proyek Sky Corporation besar, pada saat ini tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung Bakar untuk menghasilkan uang. Harvey dan yang lainnya tidak memperhatikan ini. Lagi pula, kontrak dengan perusahaan konstruksi San Francisco sudah ditandatangani. Kini, mereka tinggal menunggu perusahaan mulai bekerja di lokasi konstruksi. Awalnya, Harvey ingin menunggu beberapa hari lagi, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. Halo, saudara ipar. Apakah itu saudara ipar? Kakak ipar, selamatkan aku, ini dia, ini. Bip, bip, bip. Harvey tercengang untuk beberapa saat karena dia mengenali bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Cynthia Simmer. Tetapi ketika dia mencoba menelponnya kembali, nomor itu tidak lagi dapat dihubungi. Ada yang salah. Dia baru saja pergi selama 3 hari. Dan sekarang sesuatu yang buruk telah terjadi. Harvey dengan cepat menelepon Mandy Simmer, Lillian Yates, dan Simon Simmer masing-masing, tetapi tidak ada panggilan yang dapat dihubungi. Pada saat ini, Harvey meninggalkan setiap tata letak San Francisco. Dia hampir meraih kerah Reinhardt dan memerintahkannya dengan suara rendah, minta tentara San Francisco untuk mengirimi saya pesawat pribadi dalam 1 menit agar saya melakukan perjalanan kembali ke Bigwood. Angkat panji saya segera. Bunuh siapapun yang mencoba menghentikanku. Minta Ethan Hunt untuk segera pergi dan mencari keberadaan istri dan keluargaku dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh tubuh Ray bergidik saat wajahnya berubah menjadi warna yang paling gelap. Sesuatu terjadi dengan adik iparku dan keluarganya. Beberapa orang bahkan berani menyentuh keluarga instruktur kepala Swords Army. Ray juga sangat marah sekarang. Tapi itu tidak sampai dia kehilangan ketenangannya. Hampir dalam waktu sesingkat mungkin, sebuah pesawat militer lepas landas dari Bandara San Francisco dan bergegas menuju Bandara Bigwood di sebuah rumah besar yang ditinggalkan di pinggiran kota Bigwood. Beberapa preman memukuli seorang gadis muda yang berusia 17 atau 18 tahun tanpa ampun dengan tongkat kayu. Baiklah, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa tetap keras kepala. Gangster yang memimpin mencibir. Darah dan kotoran menutupi wajah Cynthia, tapi dia masih berbicara dengan ekspresi dingin. Tunggu saja, saya sudah menelpon saudara ipar saya. Kalian semua akan mati ketika dia kembali. Bab 948. Gangster yang memimpin tertawa jahat setelah mendengar itu. Pelacur kecil, apakah kamu pikir kami tidak akan tahu tentang panggilanmu? Kakak iparmu itu menyinggung pangeran kita dan sekarang dia bersembunyi setelah itu. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah lama mati. Kami hanya memberimu kesempatan untuk memanggilnya agar dia kembali ke sini. Jika tidak, apakah Anda pikir
Anda bahkan akan mendapatkan kesempatan itu. Saat dia berbicara, pemimpin itu berjalan ke sisi Cynthia Simmer dan menjambak rambutnya untuk mengangkat kepalanya. Betapa cantiknya gadis muda yang kita miliki di sini. Saudaraku, sudah lama sejak semua orang bersenang-senang. Di tengah pidatonya, pemimpin itu berdiri untuk melepaskan ikat pinggangnya. Cynthia bukan anak berusia 3 tahun lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan? Tidak. Pada saat itu, wajahnya yang awalnya keras kepala langsung berubah pucat pasi saat dia mundur ke belakang dengan panik. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan lantai yang penuh lumpur lagi. Ho. Hanya sekarang kamu takut, pelacur kecil. Tapi jangan khawatir. Kami bukan orang yang tidak beradab. Ayo, semprot dia bersih untukku, dengan perintah pemimpin. Seseorang menyalakan pipa air dan menyemprotkan air ke seluruh tubuh Cynthia. Pakaian yang dikenakan Cynthia sudah cukup tipis. Sekarang, dia disemprotkan kemana-mana, itu mengungkapkan tubuhnya yang melengkung secara instan. Semua mata gangster itu langsung memerah. Menyaksikan ini, dan pemimpinnya hampir menerjangnya pada saat itu. Gadis kecil, aku sebagai saudara. Tepat ketika gangster itu hampir mendapatkan apa yang diinginkannya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dinding mansion. Hal berikutnya yang mereka tahu. Sebuah Toyota Prado tiba-tiba menabrak dinding. Dengan suasana membunuh, Harvey melompat dari mobil, diikuti oleh Ethan Hunt dan Tyson Woods. Saat dia melihat Harvey, Cynthia yang hampir pingsan menjadi santai. Dia tidak bisa menahan senyum lemah dan berkata, "Kakak ipar, kamu di sini." Cynthia. Melihat ini, tubuh Harvey gemetar karena marah. Dia tidak akan pernah berharap untuk meninggalkan Brookwood hanya untuk beberapa hari. Sesuatu sebesar ini akan terjadi. Memukul. Dengan satu tendangan dari kaki Harvey, gangster yang melepas celananya terlempar ke arah dinding. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati ketika dia jatuh ke belakang. Sementara itu, Harvey melepas mantelnya dan menutupi tubuh Cynthia. Dia berkata dengan lembut, "Jangan takut, Cynthia, kakak iparmu ada di sini. Kamu tidak perlu khawatir lagi." Melihat ini, Ethan menuntut dengan ekspresi dingin, "Bunuh mereka semua." Dengan mendengus dingin, Tyson menghunus pedangnya dan menerjang saat berikutnya. Itu bahkan tidak 1 menit sebelum ada orang yang berdiri di tempat kejadian. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ethan dan Tyson? Tidak lama kemudian, tim medis SWAT Army bergegas menuju tempat kejadian sesegera mungkin. Cynthia dikawal oleh 2 perawat wanita ke dalam ambulans, sementara seorang dokter tentara mulai merawat luka-lukanya. Beruntung mereka tidak menyakitinya dengan terlalu banyak kekuatan saat menunggu kedatangan Harvey. Yang diderita Cynthia hanyalah kerusakan eksternal. Tapi pengalaman ini kemungkinan akan membuatnya trauma. Setelah kondisi Cynthia menjadi lebih baik, Harvey berjalan dan mengambil napas dalam-dalam. "Ethan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku meninggalkan Brookwood hanya selama 3 hari. Bagaimana ini bisa terjadi?" Bab 949. Ethan Hunt memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia menjawab. Kepala instruktur, karena perubahan baru-baru ini dari tim pertahanan di pasukan Cahaya Selatan, saya tidak dapat melindungi saudara ipar Anda dengan benar. Harvey memberi isyarat kepadanya untuk berbicara dan berkata perlahan. Langsung ke poin utama. Ethan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku sudah memeriksa masalah ini secara menyeluruh. Yang menyerang mungkin adalah pangeran dari keluarga kelas 1, keluarga Suri, Lupis Suri. Ayah baptisnya adalah raja dari sisi gelap Cahaya Selatan. Ryan Gotti, para gangster itu seharusnya adalah bawahan Ryan. Lupis Suri sepertinya menyerang karena kamu." Kepala instruktur, kakak ipar beruntung karena ada petinggi dari Sky Corporation yang mendiskusikan masalah kerja bersama di lokasi konstruksi. Jadi,
dia masih aman untuk saat ini. Namun, Zentia dibawa oleh mereka dari sekolah. Saya mendengar bahwa keamanan mencoba menghentikan mereka, tetapi semuanya dipukuli. Wajah Harvey sedikit melunak. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada Mandy, atau dia akan sangat menyesal melihat ini. Ethan melanjutkan, tapi 10 menit yang lalu, Lokesuri mungkin telah menerima berita itu. Dia membawa seluruh geng ke lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Saya sudah mengirim beberapa saudara laki-laki saya ke sana. Wajah Harvey sedingin es. Ada banyak hal di mana dia tidak ingin menggunakan senjata nasional sepenting tentara pedang. Tetapi beberapa orang terus mencoba menyentuh intinya. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, datanglah apapun yang terjadi. Ketika dia melihat 2 tentara menjaga gerbang depan mansion. Wajahnya langsung memucat. Meskipun mereka terlihat santai dan santai, masalahnya adalah pedang tergantung di kedua pinggang mereka. Itu tentara pedang yang terkenal. 9 tentara teratas dari negara besar, terutama Letnan Kolonel Pasukan Pedang. Ethan Hunt, yang dikenal sebagai Raja Pertempuran Cahaya Selatan, yang berada di level yang sama dengan Komandan Pertama Pasukan Cahaya Selatan. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti dia. Tepat pada saat itu, Ethan berjalan keluar dengan tangan di pedang. Dia sudah tahu Greg, tapi tetap ekspresi dingin. Greg Finch, apa yang kamu lakukan dengan membawa tim perwira ke sini untuk menangkapku? Tiba-tiba terdengar suara mesin dari mobil dan sepertinya banyak kendaraan yang datang. Pada saat ini, Tyson melangkah masuk dengan cepat dan memberitahu dengan suara rendah, kepala instruktur, ini orang-orang dari Departemen Kepolisian Bootwood, yang memimpin adalah Komandan Kedua Departemen Kepolisian Bootwood, Greg Finch. Harvey memikirkannya sebentar dan berkata, Ethan akan menangani ini. Saat itu, di luar mansion, Greg memegang senjatanya di pinggangnya dengan ekspresi gelap. Dia baru saja menerima telepon dari keluarga Suri bahwa seseorang menyebabkan masalah di sini dan memintanya untuk menyelesaikan masalah di sini. Awalnya, dengan statusnya, masalah kecil seperti ini tidak mengharuskan dia untuk datang. Tapi hubungannya dengan keluarga Suri terkait erat satu sama lain. Jadi dia harus datang. Nada bicara Ethan tenang, tetapi rasa dingin di dalam segera membuat Greg bergetar tak terkendali. Bagaimanapun, Greg masih menjadi komandan kedua dari Departemen Kepolisian Bootwood. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya di depan dadanya. Letnan Hunt, belum lama ini, Departemen Kepolisian kami menerima laporan bahwa seseorang menyebabkan kegemparan besar di sini. Karena tanggung jawab saya, kami harus masuk untuk penyelidikan. Harap mengerti dan bekerja sama dengan kami. Raja Pertempuran. Nada bicara Ethan tegas saat dia bertanya, ini kepala instruktur kami yang ada di dalam. Apakah Anda yakin ingin masuk dan menyelidiki? Kepala instruktur. Saat dia mendengar nama ini, kaki Greg berubah menjadi jeli dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 950, Instruktur Kepala Tentara Pedang. Legenda hidup. Bahkan penguasa negara sangat menghormati dan menghargainya. Dia bermaksud untuk sementara menjadikannya sebagai instruktur kepala dari 9 pasukan besar di Walsing. Setelah itu, dia akan menjadi otoritas di ketentaraan. Bagaimana mungkin Greg Finch mampu menyinggung orang seperti dia? Aku tidak berani. Itu hanya karena tugas pekerjaan saya. Jika saya tahu sebelumnya bahwa itu adalah kepala instruktur yang ada di dalam, saya tidak akan berani menyela, bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Sekarang, Graham berharap dia bisa mencekik keluarga Suri sampai mati. Kamu bisa menyinggung siapapun kecuali kepala instruktur. Mereka pasti mengeluh bahwa rentang hidup mereka terlalu lama. Sementara itu, para perwira yang mengikuti Greg semuanya berwajah pucat dengan badai di dalam diri mereka. Kepala instruktur Sword Army. Siapapun yang hidup di negara H pasti pernah mendengar namanya. Dia memimpin pasukan pedang sendirian untuk melawan 5 negara besar.
sehingga menetapkan posisi tak terkalahkan negara H di seluruh dunia. Bagaimana mungkin petugas kecil mereka bisa menyela ketika seseorang seperti dia melakukan pekerjaannya? Saat berikutnya, Greg segera kembali ke akal sehatnya saat dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Letnan Hun, sekarang kepala instruktur yang melakukan sesuatu di dalam. Saya akan memimpin orang-orang saya untuk mundur dan menjaga kepala instruktur dari luar." Letnan Hun tetap menunjukkan ekspresi dinginnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tidak apa-apa bagi orang-orang itu untuk berjaga di luar juga. Setidaknya mereka bisa menghindari beberapa masalah yang tidak perlu dari orang-orang yang tidak cukup bijaksana untuk mengganggu istirahat Cynthia. Setelah pergi, Greg hanya mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar untuk memanggil Komandan Pertama Departemen Kepolisian Bootwood, Yannick Bison. Yannick berasal dari Departemen Kepolisian Pusat Southgate, yang menggantikan Marvin Brown beberapa hari yang lalu. "Vince tua, bagaimana semuanya?" Nada bicara Yannick tenang di seberang telepon. Dia mendapat berita dari Suresh juga, memintanya untuk memberi hormat, dan semacamnya. Suara Greg sedikit gemetar saat dia berkata, "Chief Officer, kali ini sesuatu yang besar terjadi. Memang ada masalah besar di sini, tapi orang yang menyebabkannya bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti." Setelah hening beberapa saat, hanya Yannick yang menjawab perlahan, "Greg, jangan lupa bahwa masalah ini diberikan kepada Anda dan saya oleh keluarga Suri, Yates, Robbins, dan Claude berada di jalur yang sama. Bahkan ada bayangan keluarga Yod dan Leo di balik ini. Dengan orang-orang ini bekerja bersama. Bahkan jika itu Pangeran Yod, kita tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya." "Saya tahu." Greg menelan ludah dengan susah payah sambil menyeka keringat dingin yang terbentuk di dahinya. "Jika itu Pangeran Yod, meskipun situasinya akan sulit, saya akan tetap melakukan pekerjaan saya, tapi status pria ini bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti." Yannick mengerutkan kening. "Tidak bisakah kamu memberitahuku siapa itu dengan lugas?" Greg menjawab dengan suara gemetar. "Legenda hidup, kepala instruktur SWAT Army." "Bang!" Di sisi lain, suara ponsel yang dijatuhkan ke tanah bisa terdengar setelah beberapa lama, hanya suara gemetar Yannick yang terdengar. "Maksudmu, kepala instruktur SWAT Army?" "Kepala instruktur. Apakah Anda yakin tidak salah?" Greg tertawa getir. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahan? Bahkan Ethan Hunt menjaga di luar. Selain dia, siapa yang pantas mendapat kesempatan besar seperti Ethan Hunt untuk menjadi bawahannya? Di seberang telepon, Yannick mulai mengutuk setiap kata buruk yang mungkin, baru kemudian dia bertanya dengan nada gemetar, Kamu tidak cukup bodoh untuk menyinggung instruktur kepala, kan?" Greg menoleh dengan susah payah dan berkata, "Tidak, aku sekarang menjaga mereka di lingkar luar. Apa yang harus kita lakukan, Ketua?" Pada saat ini, Greg berharap dia mati. Dia pasti tidak bisa menyinggung kedua pihak sekarang. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.